Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah bab terakhir kita pada pembelajaran di semester 1, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Ada beberapa video yang akan Ibu bagikan untuk bab ini. Untuk yang materi ini saja, nanti di PowerPoint ini saja akan Ibu bagi menjadi beberapa video, mungkin 4 sampai 5 video ya. Jadi untuk yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Untuk mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel ini, maka hal yang kalian perlukan, ini penting, adalah buku kotak-kotak atau buku streaming untuk menggambar grafiknya nanti. Kemudian otomatis ya pensil atau alat tulis yang lengkap, pensil, penghapus, kemudian pensil mewarnai supaya buku catatannya jadi lebih bagus. Kemudian untuk materi yang harus kalian ingat kembali itu bisa kalian ulang lagi tentang materi faktorisasi. Kemudian untuk operasi bilangan bulat itu sudah pasti, dan yang terakhir faktorisasi boleh dengan cara rumus ABC juga ya. Nanti silahkan kalian lihat dan sambil diingat. Kemudian yang terakhir kalian juga harus mengingat tentang persamaan garis. Itu semua sudah kalian pelajari di SMP. Jadi silahkan kalian ulang-ulang dulu untuk pembelajaran itu sebelum kalian masuk ke materi ini, sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi nanti ini akan Ibu jelaskan secara garis besarnya saja untuk masing-masing contoh soal penyelesaian. Oke, jadi yang pertama kita ingin mencari daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Nah, untuk pertidaksamaan linier dan kuadrat, silahkan kalian lihat contohnya di sini dulu. Di sini ada contoh dari pertidaksamaan linier. Ingat kalau tanda pertidaksamaan bentuknya seperti ini ya. Ada lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Begitu juga dengan yang kuadrat. Intinya yang pertidaksamaan tandanya seperti itu. Bedanya untuk yang linier dan kuadrat, kalau yang linier, yang ini kuadrat, linier dia X-nya atau variabel X-nya tidak mempunyai pangkat 2. Perhatikan ya. Ibu yakin kalian sudah mengenal ini waktu pelajaran kalian di SMP. Jadi ingat, yang berpangkat 2 berarti itu adalah kuadrat. Oke, ini bisa dimengerti ya, silahkan kalian baca sendiri. Kemudian slide selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan penyelesaian PTDLDP. PTDLDP itu kita singkatan dari pertidaksamaan linier dua variabel supaya kita mudah saja menyebutkannya. Jadi langkah pertama itu sudah jelas, kita ingin menggambar dulu garis pembatasnya pada daerah penyelesaian dengan menentukan titik potong di X sama dengan 0 dan di Y sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita hanya mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke pertidaksamaan dari soal yang telah diketahui. Dan yang harus kalian ingat adalah kalau tanda pertidaksamaannya seperti ini, maka nanti garis yang akan kita gambar itu berupa garis putus-putus. Kemudian kalau tandanya mempunyai tanda sama dengan di bawah untuk tanda pertidaksamaannya, maka garis yang akan kita gambar adalah penuh. Itu wajib diingat ya, nanti sampai akhir itu sangat mempengaruhi. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan uji titik. Melakukan uji titik itu nanti kita mengambil titik yang bebas, asalkan dia berada di luar gambar garis yang telah kita gambar pada langkah yang pertama. Jadi kita akan mengambil titiknya bebas berupa X, Y pada bidang koordinat itu, kemudian akan kita substitusikan lagi ke pertidaksamaan. Nah, nanti setelah itu baru kita lakukan langkah ketiga. Kita cek jika pernyataannya pada langkah kedua itu setelah kita substitusikan hasilnya benar, maka arsiran daerah penyelesaian akan berada pada daerah uji titik. Tapi jika pernyataannya bernilai salah, itu sebaliknya. Itu untuk yang linier. Cukup mudah untuk linier. Kemudian untuk yang kuadrat, langkah pertamanya sama, masih menentukan nilai titik potong di X sama dengan 0 dan di Y sama dengan 0. Itu kita masih menggambar grafik daerah pembatasnya. Kemudian ini juga harus kalian ingat masih tadi untuk gambar garisnya putus-putus atau penuh. Nah, untuk kuadrat kita harus menentukan titik puncak. Titik puncak di sini bukan X, Y kita misalkan, tapi P, Q. Boleh aja sih X, Y, cuman untuk membedakan aja yang mana titik biasa dan yang mana yang titik puncak. Oleh karena itu titik puncak kita misalkan dengan P, Q. Di mana rumus titik puncak itu sendiri yang untuk P atau X-nya adalah min B per 2A. Nanti B dan A-nya ini akan kita dapatkan dari pertidaksamaan pada soalnya. Nanti akan Ibu jelaskan pada contoh soal ya. Kemudian untuk yang Y atau Q-nya itu didapatkan dari hasil mensubstitusikan nilai P yang kita dapatkan tadi ke pertidaksamaan soalnya. Oke, untuk kuadrat ini juga memerlukan bantuan titik bantu. Nanti kita akan menggambar lagi titik bantu
dengan bantuan tabel titik bantu untuk menentukan X-nya bebas. Kemudian langkah keempat, kita akan melakukan uji titik juga, sama seperti pada linear 2 variabel tadi, yang berada di luar gambar garis. Nanti titiknya bebas asalkan dia berada di luar, tidak melalui garis yang telah kita gambar. Yang terakhir adalah mengarsir daerah penyelesaian. Itu tadi tergantung dari langkah keempat. Kalau penilaiannya benar, maka arsirannya berarti di daerah uji titik, dan yang ya kalau salah berarti kebalikannya. Oke, Ibu rasa ini bisa kalian baca sendiri, hanya singkat saja Ibu menjelaskan untuk langkahnya. Yang paling penting itu adalah pada penyelesaian di contoh soal ya. Mungkin dengan bantuan contoh soal kalian akan lebih memahaminya. Oke, langsung saja ke contoh soal. Di sini Ibu mengambil contoh soal LKS Matematika halaman 111. Bisa kalian sambil buka LKS kalian. Perhatikan untuk soal yang nomor 1A saja dulu. Oke, jadi di 1A di sini soalnya adalah kita ingin menunjukkan daerah penyelesaian, otomatis itu kita menunjukkannya dengan cara menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Jadi kalian harus menyiapkan buku streaming kalian, penggaris, pensil, dan penghapus juga pensil warna untuk arsirannya ya. Perhatikan contoh soal yang pertama, perhatikan yang A saja, di mana di situ ada pertidaksamaan X dikurang 2Y lebih dari 6. Kalian teliti soal dulu, tanda pertidaksamaannya adalah hanya lebih dari, tidak pakai tanda garis, lebih dari ya. Tadi sesuai dengan langkah berarti lebih dari, maka nanti garis yang akan kita gambarkan sesuai dengan langkah dia akan berupa garis putus-putus. Oke, itu dulu yang pertama yang wajib kalian teliti. Oke, itu jelas ya. Baru kita langsung ke langkah pertama. Langkah pertama adalah menggambar garis pembatas dengan memasukkan titik potong di X sama dengan 0 dan di Y sama dengan 0. Boleh kita bikin tabel titik bantu seperti ini. Boleh juga tidak, bebas. Asalkan tetap kita substitusikan X sama dengan 0 dan di Y sama dengan 0 ke soal pertidaksamaannya. Jadi tinggal kita substitusikan saja. Ibu contohkan untuk yang X sama dengan 0 ya. Jadi di sini X kurang 2X, X dikurang 2Y lebih dari 6, kita ingin memasukkan X sama dengan 0 dulu. Ganti X-nya menjadi 0 dikurang 2Y lebih dari 6. Oke, sebelumnya untuk mensubstitusikan titik potong X sama dengan 0 dan di Y sama dengan 0, tanda pertidaksamaannya ini boleh kita ganti menjadi tanda persamaan atau sama dengan. Oke, jadi X dikurang 2Y lebih dari 6 itu boleh kita ganti, jadi X-nya ganti jadi 0, 2Y-nya tetap karena Y-nya ingin kita cari. Jika kita memasukkan nilai X sama dengan 0, tanda pertidaksamaannya ganti jadi sama dengan 6. Maka di sini 2Y sama dengan 6, Y-nya kita dapatkan 6 dibagi min 2. Kalau operasinya di sini perkalian, ingat Ibu hanya mengingatkan saja, ini Bu rasa kalian sudah bisa ya kalau bagian yang ini. Min 2Y sama dengan 6 itu berarti untuk mencari Y saja adalah 6 dibagi, karena di sini operasinya perkalian, maka pindah ke sini menjadi pembagian dan tandanya mengikuti. Min 2. Sehingga Y-nya saja nilainya hasilnya adalah min 3. Oke, bisa ya? Nah, itu. Kemudian kalau untuk yang Y sama dengan 0, ini tadi X sama dengan 0, untuk yang Y sama dengan 0, tinggal mengganti Y ini menjadi 0 aja. X-nya yang akan kita cari. Begitu aja. Jadi nanti ketemu nilai Y-nya yang ini. Ya, jadi tinggal mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke pertidaksamaan pada soal. Sehingga kita mendapatkan titik yang ingin kita dapatkan 0,-3 dan 6,0. Kita gambarlah itu pada bidang koordinat kartesius untuk titiknya dulu. Jadi untuk 0,-3 di sini, ini titiknya. Kemudian 6,0 di sini. Kita hubungkan, ingat gambar garisnya adalah gambar garis putus-putus. Oke, jelas ya untuk langkah yang pertama Ibu rasa ini sangat cukup jelas. Sehingga kita sudah mendapatkan garis pada bidang koordinat kartesiusnya seperti ini, putus-putus. Untuk langkah kedua, langkah selanjutnya adalah kalian akan melakukan uji titik. Oke, untuk uji titik, bebas titik yang kita ambil asalkan jelas dia berada di luar garis, bukan di dalam garis. Jadi tidak boleh garis yang melalui titik yang melalui garis ini. Oke, jadi garisnya adalah di sekitaran ini. Di sini atau di sini. Nah, pada soal di sini yang paling gampang, titik yang terdapat di luar gambar garis adalah titik 0,0 di sini ya.
Kenapa kita ngambil 0,0? Bolehkah kita mengambil titik min 2,2 misalnya di sini? Atau min 1,1? Boleh saja, bebas. Tapi yang lebih gampang disubstitusikan ke pertidaksamaannya adalah titik 0,0. Ini jelas karena ya tinggal dimasukkan aja x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Jadi kita mengambil titik 0,0 sehingga kita substitusikan lagi ke pertidaksamaan pada soal. Lebih dari 6. Jadi ininya 0 tadi. 2 dikali 0 lebih dari 6. Nah, di sini kelihatan 0 dikurang 2 dikali 0, 0, hasilnya adalah 0. Apakah ini adalah hasil dari langkah kedua? Langkah ketiga, kalau kita ingin mengarsir, maka kita harus meneliti dulu. Tadi kan hasilnya adalah 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6 pada hasil langkah kedua. Nah, ini kita teliti. Apakah ini benar pernyataannya atau pernyataan bernilai salah? 0 lebih dari 6, apakah benar atau salah? Salah kan? Karena 0 itu kurang dari 6. Karena salah, maka arsirannya bukan di sini, bukan pada daerah titik uji, tapi kebalikannya, sehingga arsirannya berada pada daerah di bawahnya. Nah, ini yang kalian arsir. Oke, jadi gambarnya seperti ini ya. Seperti yang ini. Selesai. Oke, itu untuk yang nomor 1A. Kalau masih bingung, silahkan kalian ulang-ulang lagi. Ibu rasa itu cukup mudah. Kemudian Ibu akan melanjutkan yang kuadrat di video selanjutnya ya. Oke, silahkan disimak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita akan membahas ke bagian yang B lagi. Perhatikan soal yang B saja, masih pada contoh soal KS Matematika halaman 111. Untuk contoh soal yang B, silahkan kalian perhatikan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, karena kurang dari sama dengan, maka nanti gambar grafiknya yaitu berupa garis lurus. Gurus ya, karena kuadrat, jadi dia grafiknya berupa kurva. Bu yakin kalian masih ingat, ini ada pelajarannya sudah kita pernah kalian bahas di SMP, Ibu yakin. Nah, perhatikan di sana tadi tanda kuadratnya kalau dia variabel X-nya mempunyai kuadrat. Langkah pertama sama pada penyelesaian linier bahwa dia menggambar grafik pembatas daerah penyelesaian dengan cara menentukan titik potong di X sama dengan 0 dan di Y sama dengan 0. Oke, masih disubstitusikan nilai kedua ini ke soalnya, ke soal pertidaksamaannya ya, masih ke sini. Oke, jadi kita di sini mau mengerjakan yang Y sama dengan 0 dulu, sehingga boleh kalian tuliskan seperti ini, tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan Y. Y-nya ganti jadi 0. Oke, sehingga di sini kita tinggal memakai rumus ABC atau cara faktorisasi. Nah, untuk itu Ibu tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena kalian bisa mengingat kembali pembelajaran di SMP atau buka lagi Google atau video di YouTube tentang cara faktorisasi dari persamaan kuadrat. Nah, itu kata kuncinya, silahkan kalian cari. Jadi di sini untuk hasil, Ibu akan langsung ke hasil dari faktorisasi 4 dikurang X kuadrat itu adalah 2 dikurang X dan satunya adalah 2 ditambah X sama dengan 0. Oke, ini hasilnya ya. Kita balik ke sini. Nah, sehingga di sini nanti kita dapatkan satu-satu. 2 ditambah X sama dengan 0, maka kita ingin mencari X-nya saja. X yang pertama, X yang pertama adalah min 2, X-nya sama dengan 2. Ini minnya boleh kita coret kedua-duanya. Jadi X-nya sama dengan 2 yang pertama nih. X-nya sama dengan 2 dan yang satunya tadi 2 ditambah X lagi ya. Sama dengan 0. Jadi 2 ditambah X sama dengan 0, X-nya adalah min 2. Jelas ini positif berubah menjadi negatif. Sehingga kita mendapatkan titik yang baru, sehingga kita mendapatkan titik yang baru di 2,0 dan min 2,0. X-nya didapat dari sini tadi ya, jelas. Kemudian untuk nolnya tadi kan kita mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0, sehingga titik itu ingat titik adalah X, Y. X-nya satunya 2, satunya adalah min 2, Y-nya adalah 0, sehingga kita mendapatkan titik jelas. Sekali lagi 2,0 dan min 2,0 itu untuk
titik potong Y sama dengan 0. Sekarang titik potong kita masukkan X lagi sama dengan 0 ke soal persamaannya, yaitu 4 dikurang X kuadrat sama dengan Y. Nah, sekarang gantian Y-nya yang mau kita cari dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. Ganti aja X-nya jadi 0, sehingga didapatkan di sini 4 sama dengan Y, atau Y-nya sama dengan 4. Oke, jelas ya? X-nya sama dengan 4, maka kita dapatkan titik baru. X, X-nya 0, Y-nya 4. Sehingga titik barunya adalah 0,4. Oke, jadi ada 3 titik ya yang sudah kita dapatkan. Yang ini, dan ini. Nah, selanjutnya adalah menentukan titik puncak. Tadi titik puncak kita misalkan dengan P, Q dengan rumusnya untuk yang P min B per 2A. Nah, dari mana dapat min B per 2A? Yaitu dari soal. Nah, ini perhatikan penjelasan Ibu. Untuk yang A itu sudah jelas bahwa A itu adalah nilai atau angka atau yang disebut dengan koefisien yang berada pada di depan variabel X yang berpangkat 2. Ini ya berarti min. Min berapakah ini? Min 1, karena dia tidak dituliskan berarti itu nilainya adalah min 1. Ingat, 1 boleh dituliskan, boleh tidak. Jadi A-nya bernilai min 1. Sekarang yang B. B adalah nilai koefisien atau angka yang berada pada variabel X yang tidak mempunyai kuadrat atau tidak mempunyai pangkat 2 untuk variabel X-nya. Ada nggak X yang tidak mempunyai pangkat 2? Tidak ada, oleh karena itu B-nya bernilai 0. Yang C, kalau ada yang ditanyakan nanti sekalian aja, ABC. C adalah konstanta atau nilai atau angka yang tidak mempunyai variabel. Yang mana pada soal di sini hasilnya adalah 4. Oke, jelas. Jadi A-nya min 1, B-nya adalah 0. Masukkan ke rumus ini. B-nya 0 sesuai dengan yang ini. A-nya adalah min 1 sesuai dengan yang ini. Sehingga kita cari, kita dapatkan nih sesuai rumus 0. Karena sudah jelas pembaginya adalah 0, 0 dibagi, bilangan apa aja yang kalau pembaginya 0 maka hasilnya adalah 0. Sehingga di sini kita dapatkan nilai P-nya adalah 0. Tadi P, Q ya untuk titik puncak 0. Nah, sekarang kita mencari Q lagi. Mencari Q ini sesuai dengan caranya bahwa tinggal kita substitusikan aja nilai P ke soal pertidaksamaannya. Tadi 4 dikurang X kuadrat sama dengan Y. X ini ganti jadi P, Y-nya ganti jadi Q. Oke, sehingga P ini nilainya tadi 0 sesuai dengan yang ini. Substitusikan 4 dikurang 0 kuadrat sama dengan Q. Q-nya yaitu adalah 4. Sehingga kita mendapatkan titik puncaknya adalah 0,4. Oke, ada berapa titik sudah yang kita dapatkan? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 titik. Itu sudah mulai kalian gambar pada bidang koordinat kartesiusnya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa menentukan beberapa titik bantu dengan bantuan tabel koordinat. Perhatikan di sana, di sini ada tabel yang mana tabel tersebut kita isikan dengan X dan Y. Y ini adalah tadi pada soal 4, X kuadrat. X-nya boleh kita isi dengan berapapun angka bebas asalkan ada yang berada pada yang negatif, ada yang berada pada positif. Sini 1, di sini 3 misalnya boleh. Kita mengikuti yang ada pada pernyataan di sini saja. Nah, untuk mencari nilai Y-nya ini, maka kita perlu mensubstitusikan nilai X ke pertidaksamaannya. Ibu contohkan yang ini ya, dengan yang ini saja. Oke, 2 saja Ibu contohkan. Perhatikan baik-baik. Jadi tadi kita tinggal mensubstitusikan saja sih. Ibu yakin kalian bisa. 4 dikurang X kuadrat sama dengan Y. Tadi kan kita mengambil X-nya adalah ada min 3, min 1, 1 dan 3. Yang akan Ibu jelaskan di sini min 3 dan 1 ya. Kita masukkan min 3 dulu. Berarti X-nya ganti jadi min 3. Y-nya kita cari. 4 dikurang min 3 berpangkat 2, ini hasilnya adalah 9. Sehingga 4 dikurang 9 hasilnya min 5. Jadi didapat Y sama dengan min 5. Nah, kita taruhlah pada tabel titik bantunya di sini. Y sama dengan min 5. Oke, sekali lagi untuk yang X sama dengan 1 supaya kalian lebih paham.
Jadi di sini tadi soalnya 4 dikurang X kuadrat sama dengan Y. Kita ingin mencari titik bantu dengan X-nya kita substitusikan 1. Jadi setiap ada X ganti jadi 1. Oke, 4 dikurang 1 sama dengan Y. 3 sama dengan Y. Sehingga didapat nilai Y-nya sama dengan 3. Tuliskan lagi di tabel titik bantunya. Oke, jelas. Jadi ada beberapa, kita boleh mencari sebanyak-banyaknya titik, cuman paling tidak titik bantu itu memuat negatif dan positif supaya nanti gambarnya lebih jelas. Ingat, untuk 0 tidak perlu dimasukkan karena tadi sudah kita di awal pada langkah 1 dan 2 itu sebagai titik potong. Jadi bebas aja menentukan X-nya. Di sini min 3, min 1, plus 1 dan plus 3 asal ada negatif dan positif. Oke, pada contoh yang ini sehingga kita dapatkan titik bantu yang baru ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tadi di awal kita sudah mendapatkan titik. Ini titik untuk yang kita gambarkanlah titik itu. Titik puncak tadi P, Q adalah 0,-4 di sini. Itu titik puncak. Kemudian titik potong tadi kita dapatkan min 2,0 dan 2,0. Oke, itu titik puncak. Titik potong, sorry. Kemudian titik bantu kita ada ini min 3, min 5, kemudian min 1,3, 1,3 dan 3, min 5. Kita gambar dulu titiknya. Baru kita garisnya penuh karena tandanya tadi pertidaksamaannya pakai tanda sama dengan. Oke, sampai sini jelas ya, sampai menggambar. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menggambar tadi, maka kita ingin melakukan uji titik. Ingat, uji titik harus berada pada luar garis, tidak boleh yang tadi ya. Jadi ambil aja yang paling mudah, 0,0. Kenapa? Karena ya dia berada di luar garis, gambar garis grafik yang kita gambarkan. Dan itu yang paling mudah. Bolehkah kita mengambil titik yang ini, min 3,3? Boleh, bebas sih sebenarnya. Ini juga boleh, yang ini juga boleh. Yang ini juga boleh, tapi kan yang paling mudah adalah 0,0. Jadi sekali lagi kita ambil saja titik 0,0 dan mari kita substitusikan ke persamaan Y kurang dari 4X kuadrat. Oke, sehingga kita dapatkan nol, Y-nya ganti jadi 0, 4 dikurang 0 pangkat 2. Di sini 0 kurang dari atau sama dengan 4. Apakah benar? Oke, sebelum kita cek dulu, ini adalah langkah terakhir kita. Langkah terakhir kita setelah melakukan uji titik, kita ingin mengecek kebenaran dari pernyataan itu. Apakah benar bahwa pernyataan yang kita dapatkan setelah uji titik bahwa 0 kurang dari atau sama dengan 4, apakah benar 0 kurang dari 4 atau 0 sama dengan 4? Benar bahwa 0 itu kurang dari 4. Oke, jadi jelas ya, pernyataannya adalah benar. Sehingga arsiran yang akan kita arsir pada daerah penyelesaian ini berada pada daerah uji titik atau daerah titik sebagai titik uji yang kita ambil tadi. Berarti di daerah sini, di dalam. Tidak boleh melewati gambar garis. Nah, oke, bisa kita lihat gambar pada gambar slide selanjutnya. Nah, oke, jelas ya. Jadi arsirannya di sini. Di daerah uji titiknya tadi kan ini, daerah uji titik yang ini, berarti yang ini arsirannya. Oke, jelas. Ini terakhir, langkah terakhir pada kuadrat. Ibu rasa sih nanti kalian akan kebingungannya pada bagian memfaktorkan, tapi itu tidak masalah. Ibu yakin kalian sudah belajar di SMP, dan kalau kalian lupa silahkan kalian buka video di YouTube yang membahas tentang faktorisasi, atau nanti akan ibu sertakan linknya di Google Classroom, atau ibu bagikan langsung di grup WhatsApp saya tentang kuadrat, persamaan kuadrat, penyelesaian pertidaksamaan atau penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, jadi ini dulu untuk yang bagian A dan B. Selanjutnya silahkan kalian perhatikan penjelasan ibu di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, hoi, balik lagi. Kali ini adalah video penjelasan dari ibu untuk cara menyusun
pertidaksamaannya. Kalau yang pada soal pertama tadi adalah menggambar daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan yang telah kita ketahui pada soalnya. Sekarang dibalik, yang kita ketahui adalah gambarnya, yang ingin kita cari adalah susunan dari pertidaksamaannya. Kali ini untuk yang linier dulu ya, yang linier 2 variabel atau garisnya lurus. Oke, maka langkah pertama kalian harus meneliti gambar tersebut. Kita lihat dulu garis pembatasnya apakah tandanya penuh atau putus-putus. Dan perhatikan arsirannya. Arsirannya di bagian mana. Kemudian untuk itu kalian harus setelah kalian teliti dan kalian lihat, kemudian kalian tentukan saja titik pada garis pembatas, kemudian substitusikan ke persamaan garis yang ini. Ini juga sudah kalian pelajari pada pembelajaran kalian di SMP. Silahkan kalian ingat saja lagi rumus untuk persamaan garis linier yang ini ya. Nanti juga akan Ibu sertakan video terpisah untuk cara penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel dengan cara cepat. Nah, ini cara yang biasa dulu. Kemudian langkah kedua, setelah kalian mendapatkan persamaan garis pada langkah pertama, kalian akan melakukan uji titik sama seperti pada video sebelumnya. Kalian juga melakukan uji titik dan titik yang berada, tapi di sini bukan sembarang titik karena sudah ada arsiran. Jadi yang akan kita ambil itu, kita uji titiknya itu adalah titik yang berada pada daerah arsiran. Jadi kalian perhatikan arsiran berada di mana dan ambillah satu titik yang berada pada daerah arsiran tersebut. Kemudian kita substitusikan ke persamaan garis yang kita dapatkan pada langkah pertama. Oke, kemudian langkah terakhir kita menuliskan pertidaksamaan akhirnya dengan cara meneliti hasil akhir pada uji titik, apakah dia bernilai benar atau bernilai salah. Kemudian tinggal kita gambar tandanya ini untuk di persamaan garis yang ini nanti. Ingat putus-putus yang mana dan yang penuh yang mana. Oke, kalau masih bingung tidak masalah, yang penting kalian tahu langkahnya dulu. Nanti mudah-mudahan setelah Ibu jelaskan dengan contoh soal kalian akan lebih mengerti. Oke, ini untuk yang linier ya. Sekarang untuk yang kuadrat caranya juga hampir mirip. Kemudian untuk yang pertama kalian masih meneliti gambarnya harus kalian teliti dulu. Kemudian kalian harus menentukan titik puncak untuk yang kuadrat. Kemudian titik puncak tersebut harus kalian substitusikan ke persamaan garis yang ini. Itu harus kalian hafal. Ini juga sudah kalian pelajari pada SMP. Oke. Itu langkah yang pertama. Kemudian nanti kita akan mendapatkan persamaan garis ya, bukan pertidaksamaan. Yang akan kita carikan pertidaksamaan. Jadi nanti sama dengan ini hasilnya persamaan dulu. Untuk hasil akhirnya nanti yang kelima baru nanti tanda sama dengannya berubah menjadi tanda pertidaksamaan. Oke. Jadi langkah kedua di sini kita mengambil titik. Kemudian kita akan substitusikan ke persamaan garis yang kita dapatkan pada langkah 1 untuk mendapatkan nilai A. Mendapatkan nilai A yang ini. Oke, kemudian langkah yang ketiga, kita ingin mensubstitusikan nilai A yang didapat pada langkah kedua ke persamaan garis yang kita dapatkan pada langkah 1, kemudian kita sederhanakan. Setelah kita mendapatkan nilai A, kita substitusikan lagi nilai A tersebut ke langkah 2 yang kita dapatkan. Tadi kan yang ini kita substitusikan ke sini, maka kita dapatkan persamaan yang baru. Kemudian nilai A yang kita dapatkan tadi kita substitusikan lagi ke sini. Oke. Mungkin kalian agak bingung, tidak masalah, sekali lagi akan Ibu jelaskan dengan contohnya. Ibu harap mudah-mudahan nanti itu kalian bisa lebih membantu pemahaman kalian. Oke. Kemudian setelah kita sederhanakan maka kita tinggal melakukan uji titik. Uji titik yang akan kita ambil berada pada daerah, sekali lagi berada pada daerah arsiran. Kita substitusikan lagi ke ke langkah yang ketiga. Oke, setelah kita melakukan uji titik, maka kita cek kebenaran dari pernyataan tersebut. Kalau benar, berarti tinggal kita tuliskan tanda pertidaksamaannya. Kalau salah, berarti tanda pertidaksamaannya kebalikannya. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya, supaya kalian tidak tambah bingung. Jadi ini Ibu akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Ibu juga mengambil pada LKS Matematika kita halaman 102. Di mana di sini diketahui ada suatu gambar grafik. Kalian hanya perhatikan yang 2A saja dulu. Gambar grafik di situ dia sudah ada penyelesaian arsiran dengan kita teliti dengan
garis penuh sebagai garis pembatasnya, arsirannya di bawah sini. Kemudian titik yang bisa kita tentukan adalah yang ini. X-nya 2, Y-nya min 2. Oke, jelas ya. Kemudian, oke, jadi langsung saja ke langkah pertama setelah kita teliti gambarnya tadi. Jadi ada 2 ya, selain titik yang ini tadi, ada juga titik yang ini yang bisa kita tentukan. Yang ini titik potong di sini apakah bisa kita tentukan? Kalau dari gambar sih tidak bisa, jadi ini tidak usah kita pakai. Jadi titik ini dan titik ini saja. Oke, jadi langsung kita masukkan ke persamaan garis yang ini, di mana Y-nya itu tetap Y. Yang YA berarti ini bebas ya, yang A. A-nya di sini kita ambil yang ini. 0,-3, ingat titik itu X, Y. Ini X, berarti X-nya 0, Y-nya adalah min 3. Kemudian B-nya 2,2. Yang ini ya. X-nya 2, Y-nya 2. Nah, ini jelas. Jadi ini dan ini sebagai A dan B. Nah, nanti kalian substitusikan aja ke persamaan kalian. Bolehkah terbalik-balik? Boleh, bebas aja. Kalau kalian misalnya ini sebagai titik A juga tidak masalah ya, substitusikan saja di sini Y-nya. Tapi di soal yang ini sebagai titik A, jadi kita masukkan Y-nya yang ini, yang Y-nya yang min 3, substitusikan nih, ini min 3. Kemudian yang di sini YB-nya adalah min 2. Oke, jelas ya. Itu. Ini yang X, ini yang XA, ini yang YA, ini yang XB, ini yang YB. XA 0, YA min 3, XB 2, YB 2. Substitusikan ke sini, tinggal diganti. XA-nya ganti jadi 0. XA ganti jadi 0, XB ganti jadi 2, YA ganti jadi min 3, YA ganti jadi min 3, YB ganti jadi min 2. Oke, kita sederhanakan. Kita sederhanakan sehingga ini menjadi kita sederhanakan sehingga ini menjadi Y min kali min itu plus 3 per min 2, min kali min juga plus 3 sama dengan X dikurang 0X per 2 dikurang 0, 2. Oke, jadi sederhananya seperti itu. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ya kan? Sama ya, yang Ibu tuliskan tadi. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita sederhanakan lagi. Ya bisa yang di bawah, min 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 1. Oke, itu paling sederhana. Kemudian kita kalikan silang. Untuk mencari nilai persamaannya, maka kita kalikan silang. Ini dengan ini dengan ini. 2 dengan Y ditambah 3, kemudian X dengan 1. Ini sama dengan ini. Sehingga ini sama seperti ini. Oke, baru kita kalikan. 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali plus 3, 6. Sama dengan X dikali 1, X. Oke, jelas. Kemudian kita pindah ruas aja. Supaya yang mempunyai variabel semuanya berada di sebelah kiri dan yang tidak punya variabel berada di sebelah kanan. 2 Y-nya tetap, X-nya berubah jadi min X karena berubah pindah tempat, dan plus 6-nya berpindah tempat menjadi min 6. Sehingga persamaan linearnya kita mendapatkan 2Y dikurang X sama dengan 6. Oke, kemudian kita melakukan uji titik. Ini cukup mudah. Uji titik kita akan mengambil gambar yang berada pada titik yang berada pada daerah arsiran. Nah, perhatikan di sini. Oke, kalian terka saja yang mana yang berada pada uji titik ya. Uji titik-titik yang berada pada arsiran. Kalau yang jelas sih yang ini, yang min 3,2. Yang ini juga boleh berada di area sini, tapi kan pada gambar ini tidak ada tidak ada angka di sini sehingga kita tidak bisa kita tentukan. Yang jelas terlihat adalah min 3,2. Dia letaknya berada pada arsiran gambar grafik linear tersebut, sehingga titik yang akan kita ambil adalah min 3,2. Oke, jelas ya, sama seperti yang di sini. Oh, sorry, bukan min 3,2, terbalik 2,3. Oke, sekali lagi 2,3. Karena titik itu X, Y, X-nya adalah 2, Y-nya adalah min 3. Jadi yang akan kita ambil 2,-3. Sorry, terbalik. Oke, jadi ini 2,-3, kita substitusikanlah ke persamaan yang ini.
Oke, jadi tadi sepakat kita mengambil titik 2, min 3, yang mana ingat titik adalah X, Y. Ingat X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah min 3. Jangan sampai terbalik. Ini mau kita substitusikan ke persamaan yang telah kita dapatkan pada langkah yang pertama. Kemudian nanti hasilnya nanti akan kita bandingkan dengan min 6. Oke, langsung saja kita substitusikan ke persamaan yang ini. 2Y min X, Y-nya kita ganti dengan min 3 dan X-nya kita ganti dengan 2. Ingat jangan sampai terbalik ya. 2 dikali min 3 adalah min 6 dikurang 2, maka hasilnya adalah min 8. Tadi hasilnya adalah min 8, mau kita bandingkan dengan min 6. Sekarang untuk menentukan hasil akhir atau langkah akhir ini adalah kita harus menentukan tanda pertidaksamaannya. Kalian lihat apakah min 8 itu tandanya lebih dari atau kurang dari min 6. Balik lagi ke gambar tadi, gambar garisnya tadi kan penuh, maka dia pasti mempunyai tanda pertidaksamaan yang mempunyai tanda sama dengan di bawahnya. Tinggal kita menentukan apakah dia lebih dari atau kurang dari. Min 8 berada pada sebelah kiri. Min 6 berada pada di sini. Sehingga min 8 semakin ke kiri semakin negatif atau semakin kecil. Ingat, kalau letaknya sebelah kanan, maka dia semakin besar atau semakin positif. Jadi otomatis min 8 itu lebih kecil daripada min 6. Jangan sampai terbalik. Kecuali 8 dengan 6, baru itu 8 lebih dari 6. Karena ini min 8, maka min 8 itu sudah jelas kurang dari min 6. Perhatikan yang ini tadi ya. Gambarnya min 8 letaknya di mana, min 6 letaknya di mana. Oke, jadi min 8 kurang dari min 6. Karena tadi gambar garisnya penuh, maka harus ada tanda sama dengan. Sehingga hasil akhir yang kita dapatkan 2Y min X kurang dari atau sama dengan min 6. Inilah susunan dari pertidaksamaan linier dua variabelnya. Oke, bisa kalian lihat di sini. Silahkan kalian baca dulu, kemudian kalian untuk penjelasannya bisa sambil nonton video dari ibu. Kalau masih bingung ya nontonnya berulang-ulang. Oke, jadi ini untuk yang menyusun pertidaksamaan linier dua variabel.